Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa CTV semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan menjelang siang ini kita bisa berbincang-bincang dengan tema Al-Quran dan Spirit Perdamaian dengan Pak Nur Rahman yang memandu acara ini. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Nur Rahman bahwa kita sangat memerlukan pentingnya hidup damai. Maka kalau kemudian tema kali ini yang diusung oleh kajian Nuzulul Quran ya, tentang Al-Quran dan Spirit Perdamaian itu sangat tepat. Al-Quran adalah kitab yang otoritatif ya, sebagai basis teologi kita untuk membangun perdamaian. Bukan hanya perdamaian di internal kita, umat Islam Indonesia, tapi juga saya kira adalah perdamaian dunia. Yang menarik Ustadz Nur Rahman ya, kata damai itu di dalam Al-Quran itu kan terulang kurang lebih 54 kali. Yes. Sin, lam, mim, salima ya. Ya, dari kata salima, ya, salima yaslimu, yang kemudian dilanjutkan dengan tambahan kata aslama yuslimu, muslimun dengan segala derivasinya itu kurang lebih 54 ya. Ini menunjukkan bahwa salah satu visi utama hadirnya Quran diturunkan itu adalah memang untuk mengantar manusia hidup damai. Yang menarik lagi Pak Ustadz Nur Rahman bahwa salah satu nama ya, Allah itu sendiri adalah As-Salam. Jadi As-Salam huwa ismun min asma'illah. Kata Ibnu Mas'ud ya, di dalam riwayat Imam Al-Bayhaqi, beliau katakan As-Salam ismun min asma'illah. Bahwa kata As-Salam salah satu dari nama Allah Asma'ul Husna, yang artinya juga Maha Damai dan memberi kedamaian. Maka kata Ibnu Mas'ud apa? Alladzi wada'ahu Allahu fil ard fa'afshuhu. Yang memang Allah letakkan ya, kata As-Salam di muka bumi ini ya, maka tebarkanlah perdamaian. Nah, jadi sampai Tuhan menyebut dirinya sebagai As-Salam ini menunjukkan bahwa perdamaian ini menjadi sesuatu yang sakral yang harus kita jaga. Nah, gitu. Apalagi nama agama kita sendiri adalah agama Islam yang artinya di samping damai, patuh, tunduk, ya, juga artinya satu akar kata dengan sulam, artinya tangga. Jadi artinya ketika kita mau menggapai sebuah perdamaian memang ada tangga, proses yang harus kita jalani. Jadi tidak bisa instan saya kira Pak Nur Rahman. Nah, saya ingin lanjutkan lagi bahwa salah satu doa juga ini menjadi basis kita betapa membangun perdamaian adalah min lawazimil hayah, bagian dari keniscayaan hidup supaya kita tidak gagal menangkap atau menggapai kebahagiaan dalam hidup ini. Sebab bagaimana kita bisa bahagia kalau tidak damai, kan gitu ya. Nah, salah satu doa yang diajarkan Nabi dan ini diriwayatkan dalam hadis Sahih Imam Muslim melalui sahabat Thauban, beliau mengatakan idza insarafa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi ya yastaghfiru salatan. Nabi itu biasa kalau sudah selesai salat beristighfar 3 kali. Kemudian waqala, dan beliau berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Apa itu artinya? Dan ini sangat penting saya kira kita baca menjadi wirid pada sholat kita. Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah zat yang maha damai. Wa minkas salam, darimu
muncul kedamaian. Wa ilaika ya'udus salam, kepadamu juga akan kembali kedamaian. Jadi kalau kita ingin damai, ya kembali kepada nilai-nilai asma Allah. Karena Allah sendiri juga memiliki salah satu sifatnya as-salam. Di samping juga ar-Rahman ar-Rahim, dengan kasih sayang. Maka wa ilaika ya'udus salam, kepadamu juga kembali kedamaian. Fahayyina rabbana bisalam, maka hidupkanlah kami dalam keadaan damai. Wa adkhilnal jannata darasalam, dan masukkan kami ke surga yang penuh kedamaian. Kalau doa ini bisa kita internalisasi di dalam diri kita, betapa perdamaian adalah merupakan esensi dari maqasid, ya, tujuan kehidupan kita, maka mestinya semua pihak akan berusaha untuk menciptakan perdamaian, ya. Bahwa mungkin fakta di lapangan ada sedikit ketegangan, tension, bahkan konflik, tapi kita tidak boleh putus asa untuk terus membangun komunikasi supaya kita bisa menggapai apa yang disebut dengan as-salam atau perdamaian itu sendiri. Sebab kegagalan membangun perdamaian itu sama dengan membiarkan kita gagal menggapai kebahagiaan. Para pemirsa CTV semua yang dimuliakan Allah. Nah, tadi Ustadz Nur Rahman menyampaikan bahwa ada keragaman. Ini memang fakta. Jadi, maka ada ungkapan di kalangan para ahli, ya, bahwa diversity is reality, but harmony is necessity. Jadi, keragaman adalah sebuah fakta realita, tetapi keharmonisan, ya, yang bisa mengantar kepada perdamaian itu adalah sebuah keharusan atau keniscayaan bagi kita. Nah, Al-Quran sendiri itu terus terang juga menunjukkan, ya, fakta sosial bahwa kita ini memang beragam. Misalnya disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Itu menarik sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, ini Allah memanggil kita wahai manusia, bukan ya ayyuhal muslimun. Tapi ya ayyuhan nas berarti semua orang yang merasa jadi manusia harus merasa terpanggil oleh panggilan Allah itu. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami Allah menciptakan kalian semua min dzakari wa untha, dari jenis, ya, laki-laki dan perempuan. Min dzakari wa ja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Jadi fakta bahwa manusia itu berasal dari berbagai bangsa dan suku itu adalah memang bagian dari fitrah, ya, hukum sunatullah dalam kehidupan ini. Wa ja'alakum syu'uban wa qabaila. Apa tujuannya? Lita'arafu, supaya kalian bisa saling mengenal. Ya, kata lita'arafu ini menarik diurai oleh para ahli tafsir, bahwa ta'arafa ya ta'aruf artinya saling mengenal, itu satu akar kata dengan kata urf. Artinya apa? Kebaikan. Kalau kita sudah saling mengenal antar suku, antar bangsa, ya, antar saudara, ya, maka kemudian akan muncul kata ma'ruf. Saya masih ingat Ustadz Nur Rahman ketika ada pengalaman di Maroko itu, para masyayikh, ya, ulama di Maroko bilang, coba ingat, ya, hadzal Quran qal li ta'arafu bil fa wa laysa li ta'arafu bil qaf. Ini Quran menyebutnya pakai fa, li ta'arafu. Satu akar kata dengan kata uruf, yang kemudian muncul kata ma'ruf, artinya baik. Kalau kita saling mau mengenal, saling mau belajar, saling memahami, saling toleransi, maka akan muncul kebaikan. Bukan pakai qaf. Kalau li ta'arafu itu artinya, al-arf itu artinya etnis. Ya, menonjolkan etnisitas. Dan ini yang bisa merusak perdamaian. Ketika ada upaya-upaya ingin menghegemoni menjadi etnis yang mainstream, lalu menindas yang minoritas, tentu ini
sangat berbahaya dan ini tidak diinginkan oleh Al-Quran. Nah, kemudian di akhir ayat itu menarik sekali, ditutup dengan ayat inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa di antara kalian. Nah, ini seolah Tuhan berkata, wahai manusia, kamu itu jangan menonjol-nonjolkan aspek gendernya, laki, perempuan. Ukuran kemuliaan itu bukan jenis kelamin. Bukan pula kamu dari suku mana, bukan pula kamu dari etnis mana, dari bangsa mana. Itu bukan ukuran kemuliaan yang hakiki. Ukuran kemuliaan hakiki manakala kalian mampu merealisasikan nilai-nilai ketakwaan di dalam kehidupan kalian. Nah, sehingga ayat ini sebenarnya luar biasa. Saya kalau merenung, Masya Allah, ayat ini betul-betul bisa menjadi basis teologi kita membangun harmoni sosial di tengah-tengah masyarakat yang multikultural seperti ini, Ustaz Nur Rahman ya. Kemudian ada statement lain juga yang ini akan memperteguh betapa Tuhan memang tidak menghendaki kita ini sama. Ya, di surat Al-Maidah 48 misalnya, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah itu mau, kalian akan kujadikan satu umat muslim semua kalau Allah mau. Tetapi apa? Faktanya, ini dalam teori ilmu tafsir, lau itu pengandian yang tidak mungkin terjadi. Kalau lau. Kalau ida itu pasti terjadi. Maka untuk bicara ayat tentang kiamat itu ida waqa'atil waqi'ah, bukan lau waqa'atil waqi'ah. Ya, pasti terjadi. Ya, ida ja'a nasrullah, pasti terjadi pertolongan Tuhan dalam ini. Kalau lau itu pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Ya. Nah, lalu Allah katakan lanjutan ayatnya bahwa walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi tujuannya kenapa Allah kok sengaja membiarkan umat ini beda-beda, termasuk beda agamanya, beda suku etnisnya. Ini tuh untuk menguji. Ya, diuji bisa enggak ini manusia-manusia itu membangun perdamaian di tengah-tengah heterogenitas, di tengah-tengah keragaman multikultur, multi etnis. Nah, maka kemudian yang menarik adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Sehingga ketika masing-masing suku, bangsa, masing-masing penganut agama lebih menonjolkan dedikasinya untuk menunjukkan prestasi yang terbaik dalam kehidupan ini, disitulah nilai yang akan diapresiasi di dalam kehidupan yang multikultural, dan kita berharap mengantarkan kita bisa hidup damai. Sekira itu sebagai pengantar Pak Nur Rahman. Mungkin monggo mau dilanjutkan. Ya. Terima kasih Ustaz. Memang sangat menarik kalau kita berbicara terkait dengan perdamaian, apalagi dengan turunnya Al-Quran. Ini ada sebuah pertanyaan dari warga Yogyakarta, namanya Selamat. Kayaknya sangat relevan dengan assalam ya. Iya, selamat ya, betul. Orang Jawanya selamat itu kan. Iya. Pak Ustaz, saya dulu Pak Ustaz, kadang-kadang di suatu, bahkan di masjid saya itu ada orang yang baca Al-Qurannya fokus, fasih, terus enak dengar. Tapi mereka di dalam memberikan ceramah-ceramahnya kadang keras. Bahkan, mohon maaf, saya kadang-kadang bingung. Ini ada anjuran dari gugus tugas, sholat itu berjarak, artinya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Saya bingung jadi seorang awam. Yang kedua, ini pertanyaan saya masih bingung. Ini kan Nuzul Quran dan Lailatul Qadar itu hubungannya apa Ustaz ini? Baik. Soal mumtaz ya, pertanyaannya sangat bagus sekali ya, sangat bernas itu ya. Yang pertama, saya ingin ingin sampaikan bahwa teks-teks keagamaan, an-nusus ad-diniyah atau religious text, baik itu yang berasal dari Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis, itu mesti kita pahami dengan mempertimbangkan konteks dan kondisi. Ini tuntunan para ulama, bukan apa maunya kita. Ulama dengan sekian banyak kitab ya, yang kita bisa baca tentang teori sababun nuzul, tentang teori munasabah, tentang teori maki madani ketika
saya mempelajari Al-Quran dan tafsir, termasuk juga kalau dalam hadis ada istilah sababun nuzul, tarikhul mutun, perangkat-perangkat teori itu akan sangat membantu kita memahami teks. Jadi bukan kemudian tiba-tiba dihakimi ini tidak sesuai syariat. Nah, termasuk mohon maaf kalau ada orang bilang misalnya ini masa pandemi, oh kok sholatnya berjarak, ini nggak sesuai dengan hadis. Mohon maaf. Ada pakai masker katanya ada apa? Oke, mengatakan tidak sah masuk masjid. Jadi menjaga jarak karena kita dalam rangka ikhtiar ya, dan ihtiyat, hati-hati di era pandemi ini, justru itu yang sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena di antara maqasidus syariah itu adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Ya, sebab kita juga tidak tahu kalau kita misalnya terdetek kena COVID, atau teman kita yang terdetek kena COVID, kita tidak tahu lalu sentuhan, tentu ini bisa membahayakan kesehatan, bahkan bisa mengancam nyawa kita. Itu sebabnya fatwa-fatwa ulama kalau kita ikuti ya, sangat recommended ya, dengan kaidah menjaga jarak ini. Ini bukan melawan sunnah, tetapi menangkap maqasidus sunnah itu sendiri. Itu satu. Termasuk mohon maaf Pak Nur, awal-awal ketika kita sedang dalam kondisi panik ya menghadapi kondisi tahun yang dulu sampai kemudian sementara Jumatan diliburkan, itu bukan dalam rangka melawan sunnah atau bertentangan dengan Quran dan sunnah, tidak. Justru mencoba mendialogkan antara teks ya, ayat dan hadis dengan realitas yang sekarang dihadapi. Nah, setelah kita lebih bisa menghadapi dengan baik, Jumatan masih tetap kita jalankan dengan prosedur kesehatan COVID itu. Jadi itu satu. Maka agama ini saya kira tidak hanya modal semangat beragama Pak Nur ya. Jadi semangat keberagamaan al-hamassah ad-diniyah yang tidak diimbangi dengan keilmuan yang memadai memang menjadi tadi ekstrim kadang-kadang, bahkan pernyataannya itu menjadi mengagetkan orang. Ini kok semua jadi salah ya, dulu mbah-mbah kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita tidak pernah berkata begitu, tapi tiba-tiba ada satu dua orang yang tampak ya seolah-olah menghegemoni satu-satunya kebenaran, sehingga statementnya kadang-kadang bikin tidak teduh di dalam pengajian itu. Nah, saya berharap mohon maaf, cobalah banyak-banyak dialog. Kalau bahasa sekarang sering ngopi lah. Ngopi itu ternyata singkatannya menarik Pak Nur ya. Ngolah pikir ya. Ngopi ini sing kental terus sing adoh ya. Nah, insya Allah kalau ngolah pikir atau ngobrol penuh inspiratif, nah itu ngopi. Kalau ini bisa kita lakukan, saya yakin ya, apa yang tadi diklaim menjadi satu-satunya kebenaran, kita bisa kemudian menemukan ya sisi lain, kebenaran-kebenaran lain, sehingga bisa saling memahami dan menghormati. Yang kedua, jadi pertanyaan kedua apa Pak Nur? Ini Pak Ustaz, jadi saya bingung. Apa hubungannya antara Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran itu Ustaz? Oke, itu hubungannya dilihat dari sisi waktu, Pak. Jadi turunnya Quran itu memang pada malam Lailatul Qadar, seperti ditegaskan di surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran ya, daf'atan wahidah. Itu ya, Quran itu kan turunnya dua versi, dua model. Yang turun pertama adalah daf'ah wahidah, itu 30 juz. Dari mana turunnya? Min lauhil mahfud ila sama'id dunia. Dari lauhil mahfud ke sama'id dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Itu turun 30 juz di malam Lailatul Qadar. Maka disebut inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, kemudian turun yang pertama kali itu di tanggal 17 Ramadan. Setelah dari Sama'ud Dunia, ya, langit dunia, dari Baitul Izzah, itu diturunkan oleh malaikat Jibril secara bertahap kurang lebih 23 tahun. Nah, yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, Iqra, bacalah, telitilah, kajilah. Ya, karena kata qara'a itu satu akar kata dengan apa? Qara'a itu maknanya aijama'a, qara'tu al-ma'a, aku mengumpulkan air. Jadi Iqra itu kalau pengembangan maknanya bisa berarti meneliti, mengumpulkan data untuk membangun konstruksi pengetahuan, sehingga falsafah Iqra yang menjadi filosofi ya,
umat Islam yang itu terjadi pada ayat Al-Quran pertama kali, saya kira ini juga sangat motivatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, jadi hubungannya itu bahwa Lailatul Qadar itu malam di mana Al-Quran itu diturunkan. Nah, kemudian turunnya Al-Quran itu mengambil pola dua, turun langsung 30 juz dari Lauhil Mahfudz ke Sama'id Dunya atau Baitul Izzah. Turun yang kedua dari Baitul Izzah kepada Rasulullah yang kurang lebih 23 tahun gitu. Ustaz, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Saya sering mendengarkan ceramah dari beberapa Ustaz di kampus saya. Katanya Al-Quran itu bisa menjadi obat. Memang zaman dulu saya sering mendengarkan, bahkan kakek saya sering katanya kalau orang sakit datang ke rumah kakek saya terus bawa air putih dibikin dan sembuh benar, Ustaz. Ya. Nah, sekarang apa seperti itu bisa dipercayai dalam? Saya katakan betul, sudah ada risetnya ini, Pak. Jadi kita itu kan ada di kampus UIN Sunan Kalijaga, ya, bahkan juga di Pasca Sarjana itu ada riset apa yang disebut dengan riset living Quran. Pertama, kalau bicara Quran jadi obat, Quran sendiri menyatakan gitu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Kami turunkan ya dari Al-Quran sesuatu yang bisa menjadi obat dan menjadi rahmat. Kemudian hadis Abu Sa'id Al-Khudri juga menyebut ketika ada orang disengat oleh kalajengking diobati dengan Fatihah dan sembuh. Jadi syifa ini para ulama menyebut syifa walaysa syifa yakni fis sudur faqat, tapi juga syifa fil jasad ya. Jadi bukan hanya syifa dalam arti penyakit-penyakit hati rohani, tapi juga penyakit jasmani bisa. Bagaimana nalarnya? Nah, ini diperkuat dengan risetnya Mas Haru'i Mutu tentang pengaruh air yang dibacakan ucapan-ucapan yang bagus, itu ternyata dia bereaksi ya, sehingga kristalnya lebih tertib, lebih bagus. Jadi dia bikin riset, ada dua air, yang satu dibilangin kamu buruk, kamu buruk, kamu buruk, yang ini kamu bagus, kamu bermanfaat. Ternyata ini bentuk kristalnya air menjadi lebih bagus kan yang sering dibilangin jelek. Nah, pada Quran ini kan kalam Allah yang kita yakini, nilai-nilai kebenarannya, kebaikannya dipakai kemudian untuk ditiupkan ya. Tentu ini akan punya efek positif. Nabi sendiri kan menyuruh ketika minum air zam-zam suruh doa. Itu maknanya apa? Ada pengaruh positif dari doa yang kita baca terhadap makanan atau minuman yang mau kita konsumsi. Kita kalau mau makan kan doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, saya kira ini sangat ilmiah. Bahkan ada riset yang menunjuk bahwa ada pengaruh ya, pengaruh positif antara produktivitas ayam yang diternak dengan murotal Quran, Pak. Ya, jadi ini Pak Ujang yang tadi menyampaikan bacaan Quran itu, kalau misalnya beliau mau merekam murotalnya lalu ditaruh di peternak ayam, produktivitasnya akan naik. Itu sudah dibuktikan. Kawan saya di Kediri itu miara lele, ya, miara ayam, dibacakan murotal, ternyata mereka kemudian lebih cool, tidak stres kan? Karena tidak stres, ngendoknya lebih banyak. Yang jaga juga semakin tenang ya. Iya, yang jaga juga tenang karena dengar ayat Quran. Jadi, itu nalarnya ya. Ini ada lagi, Ustaz. Jadi katanya Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk ya, Ustaz. Tapi kita sering mendengarkan ada namanya sanad hurbun, katanya penghafal Al-Quran sudah membaca. Nah, kita kan mungkin tidak ketemu langsung, tetapi informasinya mereka termasuk hafal Al-Quran dan paham sekali dengan Al-Quran. Tapi kenapa tidak mendapatkan hidayah begitu ya? Oke, bagus. Soal mumtaz ini soal sangat filosofis ya. Betul, Al-Quran itu petunjuk ya, seperti dinyatakan di surat Al-Baqarah 184 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Tapi saya ingin tegaskan, ada orang itu tahu petunjuk tapi nggak mau mengikuti petunjuk. Mohon maaf, ada sebagian masyarakat dikasih petunjuk supaya ngikuti prokes kesehatan, tapi nggak mau. Ya, itu bukan salahnya yang memberi petunjuk. Al-Quran aja gitu.
Quran mendeklarasikan dirinya sebagai hudan. Tapi orang seperti Snoop Dogg-nya tahu petunjuk, nggak mau ikut petunjuk. Nah, oleh sebab itu kita sebagaimana dijelaskan para ulama, petunjuk itu ada dua. Yang pertama adalah hidayatul irsyad, petunjuk dalam arti arahan. Tapi yang lebih penting adalah hidayatul taufik, petunjuk plus yang itu otoritasnya Allah. Nah, maka kita bersyukur ini, meski nggak ketemu Nabi langsung, bisa beriman, ya tidak tahu proses turunnya wahyu langsung, tapi bisa mengimani dan insya Allah berharap memperoleh petunjuk Quran. Nah, saya sering menggambarkan petunjukan seperti Google Map, Pak. Ya. Coba panjenengan bisa bayangkan kalau mau melakukan perjalanan jauh, belum pernah lewat, tidak ada petunjuk, hampir pasti kita akan tersesat. Nah, Allah turunkan Quran sebagai hutan, maknanya Allah memberi Google Map kita supaya kita bisa sampai kepada tujuan dengan selamat dan aman tentunya. Terima kasih Al-Ustaz. Jadi memang banyak hal yang telah disampaikan yang mana pada momen-momen nuzulul Quran atau bulan Ramadan yang tentunya kita sangat akrab dengan Al-Quran. Harapan kita tentunya Al-Quran ini menjadi sebuah petunjuk, menjadi sifat, dan sekaligus nanti bahasa nenek moyang kita sebagai panutan agar kita diberikan petunjuk ke jalan yang benar, terus hidup kita menjadi tenang. Amin. Kita tenang, terus cukup bisa insya Allah kita dengan dengan akal dengan Al-Quran, Allah memberikan keselamatan kepada kita, apalagi kita puasa di tengah pandemi COVID yang mohon maaf kita tidak tahu kapan akan berakhir. Harapan kita dengan kita dekat dengan Al-Quran, kita berasik dengan Al-Quran, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita semua. Ini yang kita harapkan. Mungkin masih ada waktu 3 menit, kita undang Pak Ustadz untuk memberikan closing sekaligus nanti doa pendek. Baik, siap ya. Jadi agama ini hadir sesungguhnya untuk kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu cara memahami agama, apapun agamanya ya, bagi teman-teman di luar Muslim misalnya di luar Islam, upayakan pemahaman keagamaan ini yang bisa sesuai dengan maqasid tujuan dari hadirnya agama, yakni kemaslahatan dan perdamaian. Kalau ada model praktek-praktek keagamaan yang bisa menciderai nilai-nilai perdamaian, maka itu bukan agamanya yang salah, tetapi pemahaman kita tentang agama yang harus kita revisi. Jadi harus dibedakan antara agama in itself dengan the human being concept of religion dengan pemahaman kita tentang agama. Sehingga panduannya bagaimana pemahaman keagamaan kita itu bisa mengantar kepada kehidupan yang damai. Jangan sampai kita gagal menjadi orang yang beragama dalam membangun perdamaian dunia.